welcome to my channel Denta Kaku. Guys, hari ini gue bersama orang yang sering menemani apa nih? menemani gue di setiap petikan-petikan gitarnya. Ya nggak? Sekarang kita nggak main gitar dulu, nggak cover-coveran dulu, nggak buat lagu dulu, nggak ciptain lagu dulu. Sekarang saya mau berbincang-bincang dengan bersama apa no? Hah? Apa no? Ngobrol. Kongko. Kongko. Ngobrol bersama Diki Fajar. Udah pada tahu ya semuanya, nggak asing lagi ya. Oke, sekarang kita Emang gitu nggak asing lagi. emang nggak asing lagi kan. Ada siap Tiap ya. hari kan nongol mulu. Jadi gimana nama lengkap siapa nama lengkap? Lu pikir gue Sambo? Nggak asing lagi. Kalau Sambo, Astagfirullah. kalau Sambo nggak asing, Apa itu? di pengasingan. Siap. Jadi Ayo lanjut. Jadi apa ini? nama lengkap siapa nama lengkap siapa? Gue sih tahu. Cuman kan penonton belum tahu. Yo, nama aneh. Nama kita Diki Fajar Laksono. Wow. Udah, itu aja. Diki Fajar Laksono. Cuman kalau kata Habibi di Arab sono, kalau namanya tiga Diki Fajar Laksono itu kan tiga kata ya. Itu bid'ah katanya begitu. Kenapa bisa? Nggak tahu, katanya harus satu nama katanya. Ada satu nama. Karena emang zaman dulu itu nama orang itu cuma satu aja, udah satu. Pakai bin sama bapaknya, udah gitu aja. Jadi kalau misalkan tadi yang Diki jelasin ada 3 nama, bid'ah, karena zaman Nabi cuma satu aja gitu. Kurang lebih begitu ya. Lanjut. Sekarang kita mau gue mau nanya begini. Sebenarnya ada pertanyaan gue itu ada 3 sebenarnya. Pertama dari sisi musik, kemudian sisi sosial, terus sisi religi. Terus Jadi gue mau ke musik dulu lah. Gitar itu pegang. Ayo. Gitar. Pegang. Dia ngomong-ngomong, gue juga pengen bawain lagu juga nih. Sebentar aja. Oke, siap. Ku berikan padamu. Kenapa jadi begini nih kita? Nggak tahu. Kita step ini dulu, bentar. Coba di Kalau yang ngantuk pulang aja, pulang. Kalau yang ngantuk tidur aja ya. Mohon maaf ya. Udah, kalau yang ngantuk pulang aja, tidur. Coba tim penyidik siapa yang ngerusak gitar? Jadi begitu guys, kita mau mengajukan 3 pertanyaan ya, yang dimana satu pertanyaan itu dalam, yang kedua dalam lagi, yang ketiga dalam lagi. Jadi dalam terus kita gali tentang Diki Fajar guys. Nyari batu lu mau jadi nyari batu. Mau nyari batu. Iya, harus begitu. Udah belum nih? Ayo. Oke. Lagunya lagu apaan sih emang? Ayo. Udah deh. Silakan. Ku berikan padamu setangkai kembang peti, tanda cinta badi namun kere. Buang jauh-jauh impian mulukmu, sebab kita nggak boleh bikin uang palsu. Itu aja sih. Jangan bikin uang palsu ya. Meskipun kita terjepit dalam kesulitan, jangan bikin uang palsu. Ya, kameramen. Ya. Terus maksud tadi tujuan pertama apa ya? Buat nanya tentang musik apa itu? Yang pertama, lu belajar musik tuh sejak kapan? Kalau dulu kan kita kan mainnya
ukulele yang senar nih. 4 itu Oh, tuh. senar 4 Kita yang kecil. keluntung keluntung yang gitu caranya. Iya. Terus belajar. Heeh. Ada nih. Keroncong yang kayak Iya, keroncong iya. nih. Keluntung gitu. Ya. Mm. Terus. Terus coba belajar gitar gede coba belajar gitar gede. Itu belajar, inget nggak belajar sama siapa dulu? Dulu tuh yang ngajarin pertama Arudai. Banyak sih, cuman kita nggak tahu siapa yang duluan. Pokoknya yang kita inget nih, yang kita inget tuh Ambi, Arudai, itu yang ngajarin kita main, yang ngasih kok tahu kunci-kunci gini. Yang ngajarin ukulele. Yang ngajarin ukulele. Lupa. Sampai sendiri bisa ngeliat Wah, teman. memang ya bisa sendiri. Enggak, maksudnya ngeliat temen gitu, terus jajal-jajal gitu. Oh, itu dari Arudai, dari Arudai. Oh, dari Arudai. Dari Arudai ya. Iya. Terus lanjut ke gitar gede. Gitar gede. Kita taruh aja berat. Terus dari gitar gede. Ntar kita tenggelam. Ayo lanjut. Dari kuping gue bunyi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terus dari apa? Dari gitar ukulele, gitar kecil yang senar 4 itu masuk ke gitar besar ya, ke gitar gede itu. Itu siapa yang ngajarin? Itu Beda kan kuncinya kan beda kan? Ya tinggal nambah doang. Tinggal nambah doang ya. Oke. Terus itu bisa main gitar itu berapa lama? Bisa main gitar. Udahlah, nggak usah ngomongin gitar lah ya. Kenapa? Kan gue yang hostnya di sini, gue mau nanya. Bukan begitu ya, sebab apaan? Kalau gue pribadi main gitar tuh cuman gimana ya? Cuman kalau lagi pengen aja, nggak terlalu gini. Iya kan pastinya kan ada perjalanan itu, lu main dari gitar. Kita nanya. Iya, dari gitar dari gitar kecil ke gitar gede. Terus lu berapa lama gitu bisa main gitar gitu. Soalnya gue udah lama main gitar, cuman ya gitu-gitu aja udah. Nggak ada perkembangan nih gitu. Gitu doang. Jadi berapa lama kira-kira? Lupa gitu. Ya. Kalau saya tanya, kalau Anda tahu, bilang tahu, tidak ya tidak ya. Itu di pengadilan. Iya, Kayak begitu. Siap. Begitu ya. Terus kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Yang sebenarnya disukain, yang paling suka tuh aliran lagunya, aliran apa? Jangan aliran sesat, jangan. Aliran apaan? Genre gitu. Iya, genrenya. Kalau itu mah kita nggak agak apa aja deh kalau itu. Apa aja? Dangdut juga masuk dong berarti. Iya, apa aja kita Dangdut mainin. masuk. Kuda lumping. Musik Yang ada pohon tetangga hilang. Oh, gitu, dimakanin. Jadi semua genre jenis musik suka. Iya, apa aja. Nah, buat lu sendiri musik itu sebagai apa sih buat hidup lu? Kalau musik buat pandangan gue sendiri gitu ya, yang kalau gue mainin cuman buat ngungkapin yang ada di kepala aja gitu, cuman buat ngungkapin yang ada di kepala. Karena apa yang ada di kepala, tuh apa yang udah pernah kita lewatin, begitu. Apa yang kita rasa gitu. Betul. Dan karena ada juga tuh orang kalau lagi jenuh terus mungkin juga penonton juga ngerasain juga ya. Kalau lagi bete, lagi jenuh gitu kan, suka udah dengerin musik aja lah. Lagi sedih dengerinnya musik metal, rock gitu kan. Kalau misalkan lagi sedih dengerinnya lagu melo, ya makin nangis gitu kan. Itu kan psikologi juga tuh begitu. Jadi semua jenis musik lu suka ya. Terus yang tadi menarik sebenarnya kalau yang dibilang apa yang ditarik? Mengungkapkan apa yang ditarik? Yang ditarik biasa layangan. Oh, siap. Terus yang apa namanya menarik tadi. Ntar dulu dong, dulu. Siap. Yang apa namanya? Yang lu tadi bilang mewakili perasaan lu tadi itu bilang begini gitu. Mengungkapkan perasaan gitu. Iya. Nah, menarik gitu. Emang perasaan apa sih yang lu pengen ungkapin sih? Wah, lu gila. Gue kunci nih.
Udah sampai tunggu di depan aja. Oh gitu. Jadi masih rahasia nih. Oke. Oke lah kalau gitu soal musik hanya segitu aja dulu. Sekarang kita ke sosial aja dulu ya. Kita masuk ke pertanyaan sosial. Pertanyaan sosial. Teman banyak nggak teman? Teman. Kalau temen nih, kan ada teman, ada sahabat ya. Ada teman, ada sahabat. Bedanya apa sih? Kalau buat gue pribadi, teman kan masing-masing kan pasti punya pandangan. Betul. Kalau teman sama kawan kan mungkin sama ya. Sama. Kalau kawan itu mungkin apa ya? Dia cuman ya udah cuman sekedar tahu aja gitu, sekedar tahu gue dikit keseharian gue. Udah cuman tapi kalau sahabat ya kalau CS tuh kalau CS sahabat sejati. ya Sahabat sahabat hai ya, kalau CS itu dia itu mau menampung apa yang lagi kita rasain, apa yang lagi kita alamin ya. Dia mau nampung, itu sahabat tapi tempat sampah. Bukan dia tuh kenapa dia mau nampung, mau mendengar gitu ya. Kita juga kan milih sahabat kan nggak asal-asalan ya. Jadi mungkin karena sahabat nih punya dengerin istimewa, kesetiaan. Nah kita kan teman banyak, kawan banyak. Cuman kan yang kita tahu, yang kita pilih bukan yang kita pilih ya. Yang menurut pandangan kita dia bisa buat jalan sama-sama. Kemana? Ada deh. Udah mulai ada deh gitu. Terus. Kalau sahabat nih, makanya dibilang sahabat itu termasuk ya keluarganya Nabi. Ya. Pernah dengar ya? Pernah. Ya, saking hebatnya itu derajat sahabat. Karena kesetiaan. Karena dia percaya gitu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau boleh tahu nih, lu bergaul dengan teman-teman itu dari umur berapa? Udah mulai berbaur dengan teman-teman. Berbaur gitu dengan teman-teman. Mungkin pas zaman sekolah dulu kali. Ya mungkin dari perut juga gitu udah berteman kali sama hari-hari. cuman lu keluar hari-hari dikubur tinggal bagian lampu bukan begitu. Dari sekolah lah gitu, dari sekolah kita punya teman ngobrol. Kita ngobrol, ini orang kayak nih mukanya miring nih, kita tinggalin. Ini kayak orang punya duit nih, kita deketin, gitu kan. Gitu. Iya, ini orang kayak gampang dibohongin nih, udah kita bohongin, gitu kan. Ini pura-pura soleh. Bisa. Jadi kalau teman banyak lah pokoknya teman banyak. Ini temen nih, kalau sahabat kan pasti kehitung lah kalau sahabat. Kalau teman banyak. Banyak. Tapi kalau kita juga sahabat tuh harus apa ya? Harus terbuka. Kalau kita tuh kalau udah ikat tali sahabat tuh harus terbuka. Jeleknya kita, buruknya kita, nggak ada yang kita umpetin. Tapi sering nggak sih ribut sendiri sama teman, sama teman sendiri sering ribut nih? Mungkin nggak ribut secara fisik ya. Paling cuman sekedar kok dia begitu ya, cuman gitu doang. Kok dia begitu ya. Nggak sampai pengen mungkin kita ngebalas dengan cara kita. Nggak sampai ngeluarin tembakan gitu, ditembak otak ya enggak. Ntar dulu, untuk ntar jangka panjang kalau udah baru Sambo juga. Cuman kan beda senjata. Oh beda senjata ya. Tembakannya bukan tembakan pistol bukan ya. Jadi begitu Jo. Oke.
kalau dalam bermasyarakat dengan masyarakat apa namanya peran di masyarakat, apa yang udah dilakuin untuk masyarakat? Ya kita alirin aja apa yang menurut kita baik itu kita kerjain, apa yang menurut kita nggak baik gitu, menurut kita nggak baik ya kita kerjain juga. Tapi kalau pernah gue dapet informasi kalau lu itu suka ngobrol sama Pak RT gitu, ngasih saran, ngasih masukan, itu sebenarnya masukan apaan tuh? Pak RT-nya meleng gitu. Pak RT jangan duduk di situ. Di situ ada kotoran kucing. Oh, gitu doang sih. Gitu doang. Kalau enggak Pak RT itu kursinya agak reot tuh gitu. Iya. Mungkin ada ya, benar-benar ngasih masukan gitu doang. Gitu doang. Iya. Ya, begitulah. Sosial itu memang perlu nggak? Seberapa penting untuk bersosial menurut dulu? Nah kan alhamdulillah, masya Allah kita bilang kita masih dikasih kesempatan gitu, masih dikasih kesempatan buat hadir di majelis ilmu, ya, begitu masih alhamdulillah, makin ta'adus bin ni'mah gitu, kita masih dikasih kesempatan. Nah di situ gue dengar begini nih, nggak ada orang baik yang dia nggak bersosial, nggak berkecimpung di tempat-tempat. Jadi begitu pentingnya berarti bersosial, karena memang dalam agama juga hablum minallah hablum minannas juga harus dijaga dengan baik sama manusia, begitu ya, dijaga dengan baik. Oke. Jadi yang gue mau tanya nih yang terakhir mungkin soal religi, soal agamis gitu ya. Di masjid sekitaran rumah nih punya peran nggak? Kita mah cuman kan dari pertama nih, kalau yang ngantuk suruh pulang ya, suruh tidur aja yang ngantuk ya. Yang ngantuk suruh tidur aja, tidur. Ngopi dulu. Terus peran di masjid begitu. Paling kalau waktunya aja nah ya azan dia begitu aja. Waktunya komat gitu aja. Waktunya sholat. Itu udah tahu kan gitu. Tapi kan alirin. Kalau menurut kita baik, menurut kita kalau kita punya ide ya tinggal kita. Alhamdulillah kan ketua masjid segala macam, dewan masjid gitu. Ya kan pengurus masjid terbuka sama anak-anak muda gitu. Terbuka. Ya, jadi kita bisa kasih usul gitu, bisa ngusul gitu. Juga informasi yang gue dapetin itu anak-anak muda diberikan kesempatan buat majelis gitu, maksudnya majelis duduk dan belajar taklim gitu, majelis ilmu belajar. Ya itu yang ngajar Habib Habibie bin Yahya. Oke. Terus selain itu apa lagi dari sisi religi gitu? Apa lagi? Lu belajar di mana sih sebenarnya? Ada juga. Belajar di mana sih sebenarnya? Belajar sama lu kan. Gua aja mau belajar sama kameramen. jadi ya begitulah pokoknya. Alhamdulillah anak-anak muda sekarang sebenarnya harapan lu apa? Kalau lu lihat dari pandangan, kita nggak bicara soal harapan dulu lah, nanti kita bicara soal harapan. Dari sisi religi yang lu lihat dengan anak-anak muda yang sekarang itu begini, sisi religi dari pandangan agama. Coba dalam pandangan agama kau jelaskan dulu kepada mereka religi itu apa. Religi yaitu sisi agama, dari sisi agama ya. Mencakup semuanya, ibadah, majelis taklim, pokoknya kegiatan acara agama lah ya. Yang Nabi. Apa yang kita lakukan yang mana itu urusannya untuk akhirat gitu. Di religi. Terus kan ada lagu religi itu setiap
bulan puasa kan udah muncul Iya. biasanya kan begitu lagu religi Jadi, lagu religi buat anak muda sekarang begitu, menurut gue pribadi gitu maksudnya. Kenapa itu? Untuk zaman yang sekarang Zaman sekarang. Bismillah. Apa itu maksudnya bagaimana kira-kira? Maksudnya bagaimana maksudnya? lu memandang anak-anak muda tuh apa yang lu pandang dari anak-anak muda yang belum tersentuh hatinya untuk belum tersentuh hatinya untuk mencicipi lah bahasanya gitu ya, mencicipi jalan religi, jalan-jalan agama, jalan-jalan masuk ke dalam ajaran-ajaran. Jadi yang gue perhatiin gitu, gue perhatiin apaan? Perhatiin dari gue gitu, perhatiin dari gue nggak lihat keluar dulu sih, gue lihat dulu. Sama di saat kita juga kan suka sembahyang juga males, ya kan? Sampai sekarang dia masih males. Subuh jam 5:30. Hebat, kayak di Singapura subuhnya. Gue lihat ke dalam dulu, kenapa sih kok bisa males begitu, kok kenapa males nih? Oh, ternyata orang bisa dapat taufik hidayah itu semua hidayah. Benar gak sih? Nih maaf nih kita nih, semua kan taufik hidayah, ya benar, taufik hidayah ya semuanya. Yang ke masjid taufik hidayah dikasih Allah Ta'ala, yang hadir majelis dikasih taufik hidayah. Tanpa mereka berbuat apa-apa, tanpa kekuatan dia, la haula wala quwata illa billah, kan begitu, benar kan? Itu ikut kita ya. Ya, ternyata berbuat baik dulu aja, yang gue tahu ini gue lagi mengulang kembali perjalanan yang gue jalanin, mudah-mudahan sampai mati ya Rab. Ya, dijaga gitu ya, dikasih istiqomah ya, berkah guru-guru kami ya Rab. Nah terus berbuat baik aja dulu, berbuat baik dulu, pikir yang baik, walaupun lu mau judi kayak, lu mau mabuk, lu mau segala macem deh ya, kalau bahasa guru-guru kita kan gitu ya, itu mah urusan lu. Cuman tetap berbuat baik aja, pikiran baik sama orang, insya Allah dapat hidayah dengan sendiri. Husnuzon sama orang, husnuzon apaan kan, sangka baik. Menurut gue sih begitu. Jadi mungkin hidayah, taufik itu tadi bisa masuk ke dalam hati manusia ketika hati itu bersih, begitu ya, bisa dibilang begitu. Atau orang-orang yang sedang berusaha untuk membersihkan hatinya, begitu bisa juga begitu ya. Oke, jadi bukan karena kita yang berangkat ke masjid, bukan karena kita yang berangkat ke majlis taklim, melainkan pertolongan Allah Ta'ala, begitu ya kurang lebih. Makanya sampai sekarang alhamdulillah di tempat kita Ustadz Ega tuh yang ngajar ya kan, murid Habib Muhammad Ridho ya. Ya, Abang Sabit. Terus ya udah alhamdulillah masih banyak guru-guru yang peduli gitu. Masih banyak guru-guru yang peduli. Deket ya kan, udah kita datang ya bismillah. Waktunya males banget. Ya udah, enggak, kalau gue datang lagi males ini buat hadir majelis. Gue pikirin dulu. Nah, entar dulu. Nah, ini trik nih. Guys, kalau misalkan lagi males buat ngaji, males buat ibadah, kita dengerin dulu nih. Ini triknya kayak gimana nih triknya? Emang gue kan sulap. Trik-trik segala. Tadi kan bisa mengatasi begitu kan? Enggak. Mau kita ya alhamdulillah aja, mau kita gitu masih. Tetap kan yang tahu ketakwaan seseorang Allah Ta'ala ya insyaallah. Terus ya kita cuman berbuat aja. Jadi gini deh, gue bertanyanya begini deh, gue bilang trik dia tukang sulap, gimana sih kaliannya debus. Jadi gini, gue nanya aja deh,
kalau mungkin bukan cuman 1-2 orang yang bertanya, mungkin banyak di luar sana yang bertanya, atau dia bertanya dalam dirinya sendiri. Kayaknya nggak ketemu jawabannya, soalnya nanyanya sama dirinya sendiri. Gimana caranya itu untuk apa namanya, nembalin semangat, giroh gitu ya, giroh untuk ke apa, ke majelis, terus kemudian ibadah begitu. Itu bagaimana cara? Apa yang harus dilakukan? Sebenarnya begini ya, bismillah. Orang-orang yang udah dikasih bekal ilmu sama Allah Ta'ala, itu harus apa ya? Harus sadar maksudnya harus sadar tuh apa ya? Turun. Sebab apaan? Orang-orang yang kagak, maaf saudara-saudara kita yang sebelum bisa ngelangkahin kaki ke masjid, ngelangkahin kaki ke majelis taklim, ya, itu mereka kan nggak sama logikanya sama orang-orang yang berilmu, benar nggak? Kalau orang yang berilmu di saat dia malas, dia bisa lawan, bisa berhujah dengan ilmunya sendiri, kabur rasa malasnya itu. Tapi kalau orang-orang yang belum apa ya, belum kesentuh, orang awam lah ya, orang awam ya, kita juga orang awam, orang-orang yang belum kesentuh ilmu agama gitu, yang itu yang kita tahu itu orang-orang yang dibekelin ilmu sama Allah Ta'ala itu harus turun. Aneh bilang sama kita nih, aneh bilang sama Opal nih, Opal siapa? Opal tuh kawan kita, sekaligus CS kita, Nova. Aneh punya kontaknya soalnya, namanya Nova. Kita bilang sama Opal, ente jangan takut Pal ya. Orang mau ngomong apa, tujuan kita satu Pal ya, kita ikutin guru-guru kita yang baik, guru-guru yang benar-benar guru ruh agama ya, bukan guru asal ya. Kita ikutin Pal ya, kita ikutin satu Pal. Jangan soleh sendiri. Maksudnya soleh sendiri udah di rumah aja baca bacaan ya kan, bebacaan di rumah segala macam, udah nggak mau berbaur. Jangan, nggak ada orang baik yang nggak berbaur. Oke. Jadi kesimpulan apa? Kalau misalkan kita nih, gue lah bukan orang lain, lagi malas banget nih ibadah, malas banget nih ngaji, itu bagaimana cara ngatasinnya? Kamu nanya. Saya nanya. Astagfirullah. Saya nanya, Anda jawab. Oh itu kalau ngatasin malas, itu kenapa emang malas? Pesol. Itu kenapa bisa malas? Kan malas kan ada sebabnya, benar kan? Namanya malas kan itu kan rasa yang tiba-tiba, pasti ada faktornya pasti. Cuman kan kita kadang-kadang nggak tahu tiba-tiba kok malas. Gue yakin itu ada faktornya yang memicu kemalasan kita itu pasti. Cuma di saat malas itu kan efek lah gitu ya. Di saat efek itu muncul gitu, di saat efek itu muncul, yang kita lakuin ini apa yang kita sama-sama malas. Mungkin kameramen nggak malas. Jadi gimana Bangga itu. Jadi gue mau nanya apa lagi, gue bingung. Jadi kayak yang gue tahu aja ya, yang gue tahu di saat kita datang malas, itu kan di maaf nih di kitab Bidayatul Hidayah. Iya, gue maafin gue. Di kitab Bidayatul Hidayah yang baru juga gue pelajarin, mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih gue kekuatan juga bisa mengamali ya, mudah-mudahan kagak ditolak ya kan, amal ibadah kita, doa kita, segala macam bentuk ibadah kita nggak ditolak ya, yang baru gue pelajarin. Jadi rasa malas itu bisikan dari setan gitu. Rasa malas itu pertama setan bisik apa? Kafirlah kau. Berhubung Allah Ta'ala jaga kita, enggak kita hirauin. Terus yang kedua setan balik, setan nggak berhentinya. Setan bilang, yaudah maksiat. Kita kalau seandainya kita punya hujah, punya bekal ilmu gitu, kita lawan. Untuk apa aku maksiat? Ya bismillah, ini kita sama-sama aja.
untuk apa aku bermaksiat? Kita hujah sama setan nih, kita hujah. Untuk apa aku bermaksiat? Sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah pada wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. ya. Liya'budun gitu ya. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun gitu. Oke. Nah, di situ juga kita bilang begini. Semua nikmat yang Allah berikan kepada aku, ngomong sama setan nih, sama aku. Apabila aku buat, Itu yang ngomong siapa ya? itu di kitab Bidayatul Hidayah. Enggak, maksudnya yang ngomong aku gitu sih. Kita berhujah sama setan. Kalau kita datang lagi malas nih, kita datang malas. Kita berhujah. Terus setannya ngomong apa? Setan mah nggak ngomong apa-apa, ya kan? Setan mah nggak ngomong apa-apa. Terus. Ya. Itu cuman apaan? Setan nggak ngomong, cuman apaan? Dirasa ade. Rasa. Ya kan malas kan, bener ya? Tadi yang ente bilang apa? Rasa. Iya, Perasaan efeknya. Hujah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan nikmat kepadaku. Apabila aku buat maksiat nikmat ini, sungguh aku orang yang jahat kepada Allah Ta'ala. Itu hujah buat ngelawan Setan. setan. Nah di situ Karena setan nggak bakal bisa ngelawan lagi. nggak bisa ngelawan. Iya, menarik, masya Allah, luar biasa. Itu yang kita tahu. Bismillah, mudah-mudahan kita semua dikasih kekuatan yang buat ngamalin. Jadi itu juga solusi ya. Iya. Solusi. Kemudian juga efek malas ibadah itu juga bisa juga dipengaruhi banyak hal. Yang pertama juga diantaranya, bukan yang pertama, diantaranya juga memakan makanan atau meminum minuman yang baik secara zat maupun cara mendapatkannya itu melanggar syariat agama. Begitu ya, kurang lebih ya. Kurang lebih gimana? Kurang lebih makanan yang haram dimakan, baik menurut zatnya maupun menurut cara mendapatkannya, itu juga menyebabkan efek kemalasan. Itu udah pasti. Itu pasti ya. Menutup. Jadi apa nih, lo mau terakhir nih, mau harapan lo apa sih sebenarnya buat teman-teman? Harapan kita ya buat kawan-kawan kita ya. Khususnya buat generasi muda. Buat generasi muda ya. Silakan bos. Menurut ente dulu aja deh. Enggak, ente aja dulu. Emang kenapa? Anda belakangan. Ya. Jadi harapan kita, ayo kita sama-sama nih, sama-sama apa ya? Datang ke majelis ilmu. Maksudnya datang ke majelis ilmu karena apa? Di situ ada rahasia. Di majelis ilmu ada. Iya, kenapa kita bilang ada rahasia? Karena baginda Nabi itu senang sama orang yang duduk di majelis ilmu. Begitu. Jadi buat orang-orang yang masih kotor gue nih, masih ini, ntar aja deh kalau udah bersih. Itu sebenarnya kalau buat menurut kita ya, sebenarnya nggak begitu. Kita juga bener ya. Berdoa, kalau berdoa kalau kita nggak bisa ngelangkahin kaki kita ke masjid, nggak bisa ngelangkahin kaki kita ke majelis taklim, ya udah berdoa, ya Rob saya pengen jadi orang baik. Udah selesai begitu. Pengen jadi orang baik, ya Rob saya pengen jadi orang baik. Saya pengen jadi orang baik, saya pengen jadi orang. Terus aja dalam hati begitu, walaupun kita dalam keadaan kotor. Gitu ya. Iya. Emang banyak apa ya, pandangan. Kalau pandangan situ bagaimana ya coba? Iya, yang gua lihat gitu ya dari teman-teman yang lain, pandangan mereka tuh gimana ya? Begini. Jadi mereka menganggap kalau yang kotor itu nggak boleh masuk masjid, nggak boleh masuk majelis. Memang betul kalau kakinya kena oli pisang goreng dalam tanda kutip kan bingung, nggak boleh, nggak harus bersih dari najis. Nah, itu bukan itu tapi yang dimaksud. Jadi apa itu yang perbuatan mereka merasa dirinya kotor, mereka merasa dirinya hina, nggak pantas untuk masuk ke masjid, nggak pantas buat ibadah, nggak pantas buat ngaji. Akhirnya mereka nggak ngaji, akhirnya mereka nggak ibadah. Padahal pengajian majelis taklim itu ya
terus tempat ibadah itu untuk membersihkan noda-noda kotor di dalam diri manusia tadi atau dosa-dosa yang ada dalam diri manusia tadi. Kalau misalkan anggapannya kayak begitu, enggak masing kotor, mau sampai kapan? Kita orang nggak ada yang bersih, yang ada orang kita ini selalu atau berusaha untuk membersihkan diri setiap harinya, datang ke majelis ilmu, datang ke tempat ibadah. Begitu. Tapi satu lagi ya, buat orang yang udah ngejalanin, bisa ngelangkah ke masjid, bisa ngelangkah ke majelis taklim segala macam, termasuk aneh juga, aneh hati-hati, bismillah ya Rob. Hati-hati sama merasa apa? Merasa aku ini orang baik, itu bahaya ya. Apalagi mengaku aku ini wali Allah, aku ini, mengaku itu. Masya Allah. Kecuali aku adalah aku ya, kata Ustadz gitu, dalam sudut pandang agama ya, betul. Dalam sudut pandang ilmu. Jadi bukan karena aku akhirnya nggak ada huanya, nggak ada hunya, nggak ada dianya. Jadi aku yang ada, dianya hilang. Begitu jadinya ya. Nggak boleh. Dianya siapa? Allah Ta'ala. Begitu kan? Begitu ya. Jadi mau nyanyi nggak? Ayo kita nyanyi sekedar aja. Oh, sekedar. Nih. Satu-satu daun berguguran jatuh ke bumi, dimakan usia. Tak terdengar tangis, tak terdengar tawa. Redahlah, redah. Oke. Jangan lupa subscribe, like,